seorang anak laki-laki kecil yang ingin melihat Tuhan. Dan dia bertanya kepada mamanya melempar tanya guru sekolah minggu melemparnya kepada pastor, dan tiga-tiganya tidak bisa menjawab, dan si anak kecil ini pun kemudian merasa putus asa. Gak ada semua yang bisa menjawab, padahal aku hanya itu yang kuinginkan, aku ingin melihat Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kesederhanaan. Tuhan bekerja di luar religius. Amen. Tuhan memakai seorang nelayan kecil, seorang yang sudah tua, amin. Dan di saat dia berada di sungai, di sebuah pulau sana, ketika dia sedang berada di sungai bersama dengan anak kecil ini yang mengikuti dia, amin. Maka terjadilah badai datang, dan kemudian dia mulai mengayuh untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan sementara dia mengayuh, dia memandang di angkasa ada pelangi besar, amin. Dan kemudian sambil dia mengayuh, dia memandang pelangi besar, dan kemudian dia memandang, dan tiba-tiba air mata meleleh di pipinya. Dan si anak kecil memandang si orang tua ini, dan kemudian terheran. Tuhan, kenapa engkau menangis? Dan pertanyaan itu membuat dia berhenti mengayuh. Amin. Berhenti mendayung, dan kemudian membawa si anak kecil ada di pangkuannya. Ya, aku menangis. Dan si anak kecil bertanya, Tuhan, aku mengajukan pertanyaan sama kamu, karena pertanyaanku ini tidak bisa dijawab oleh mamaku, guru sekolah minggu, dan pastorku. Amin. Apa pertanyaanmu, nak? Pertanyaanku hanya sederhana. Aku ingin, apakah ada jalannya untuk bisa melihat Tuhan? Maka si tua ini pun kemudian berkata, dia menceritakan kenapa dia menangis, kenapa dia memandang pelangi. Dan dia katakan, kamu bisa lihat Tuhan di alam semesta. Amin. Tuhan selalu bekerja dengan hal yang sederhana. Seringkali kita melewatkan sesuatu. Berkali-kali kita sudah diajar. Tuhan menyatakan dirinya di dalam kesederhanaan. Amin. Karena dia Allah yang maha agung. Dia harus menyatakan dalam kesederhanaan. Dan menyingkapkan misterinya di dalam kesederhanaan kepada orang-orangnya yang sederhana. Amin. Haleluya. Sehingga segala sesuatu yang Anda lihat, yang Anda renungkan, Anda dengar, Anda melihat Yesus di situ. Karena Tuhan selalu menyamarkan dirinya. Dia ingin selalu memberkati anak-anaknya. Dia ingin selalu memberkati keluarganya. Dia ingin selalu memberkati akan istrinya. Amin. Dialah pensuplai segala kebutuhan keluarganya, istrinya. Amin. Oh, haleluya. Dan dia menyatakan di dalam berbagai hal, bahkan sakit penyakit pun adalah Tuhan di situ. Amin. Dalam penderitaan pun adalah Tuhan di situ. Di dalam kesengsaraan ada Tuhan di situ. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka jatuh ke dalam api yang dibuat menyala 7 kali lipat, ada Kristus di situ, menyelamatkan mereka. Amin. Haleluya. Tuhan selalu terlihat di mana-mana. Bagi mata yang dipredestinasi, bagi mata yang diurapi, bagi mata yang dioles oleh Roh Kudus. Amin. Karena matamu, mataku bukan lagi mata kita, tapi matanya Yesus. Sehingga dimanapun, kemanapun Anda melihat hal yang suci, yang benar, yang indah, yang manis. Amin. Yang adalah firman Tuhan. Glory. Sehingga kita melihat dimanapun, kita melihat Yesus. Karena dialah Allah yang tidak terbatas, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha hadir, dialah maha tahu. Amen. Dia selalu menyertai kita. Amen. Dia menuntun kita. Amen. Dan dia diam di dalam kita. Dan kita diam di dalam dia. Oh, glory Jesus. Amen. Hal yang paling indah dalam hidup hanya satu. Melihat Allah. Melihat pencipta. Melihat Yesus. Amin. Mendengar suaranya. Bukan suara yang asing, bukan suara yang najis, bukan rumor, bukan gosip, bukan perkataan perselisihan, tapi mendengar suara yang manis. Di dalam semuanya Anda akan melihat Yesus Kristus. Haleluya. Oh, thank you Lord. Dan itu membawa kita merasakan damai, sukacita. Amin. Di tengah-tengah kondisi apapun, tidak tetap di dalam sesuatu hal yang manis di hadapan Tuhan. Penebusan sepenuhnya